Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Menghabiskan masa senja bersama. Sabrina dan Ziko memutuskan untuk pulang. Keduanya kini sedang berada di kamar. Toh, urusannya dengan Morgan telah selesai. Kini saatnya mereka memulai babak baru kehidupan pernikahannya. Ziko dan Sabrina sedang berdiri di dekat ranjang. Sabrina berbalik menghadap suaminya. King, aku ingin mengunjungi Mama besok. Aku akan mengantarmu. Apa kamu tidak ada pekerjaan? Tanya Sabrina ragu. Dia tidak mau Ziko terlalu mementingkan dirinya, sementara suaminya itu memiliki kesibukan yang padat. Kamu lebih penting daripada pekerjaan, ujar Ziko menarik pinggang istrinya sambil mengacung kening Sabrina. Hal-hal manis yang selalu Ziko lakukan untuk Sabrina benar-benar membuat gadis itu terkesan. Sabrina menyandarkan kepalanya di dada bidang Ziko dan melingkarkan kedua tangannya di pinggang Ziko. I love you, King, bisik Sabrina. I love you more. Kedua insan itu menikmati keintiman yang terjalin. Dalam hati Sabrina berharap hubungan mereka akan abadi dan tak akan ada lagi seorang pun yang mengganggu hubungan mereka. Semoga hubungan kita tetap terjaga seperti ini sampai kita menua, menghabiskan masa senja bersama. Lirih Ziko. Aku juga berharap hal yang sama. Ziko mengangkat dagu Sabrina seraya mendorong tubuh Sabrina ke ranjang. Sabrina memejamkan matanya dan bersandar di dada Ziko yang polos. Tubuhnya terasa lelah setelah menyelesaikan satu ronde dengan Ziko. Berulang kali, Ziko mengecup puncak kepala Sabrina sambil mengusap perut Sabrina. Dia harap pernikahannya akan segera menghadirkan keturunan. Di lain tempat, seorang pria berdiri di sebuah balkon. Dia menerima kabar dari anak buahnya mengenai kapal Black Shadow yang meledak di lautan. Dan dugaan para polisi Morgan turut serta dalam tragedi itu. Senyum tipis tercetak di bibirnya. Dia menyesap cerutu yang ada di tangannya. Terus selidiki dan cari keberadaan Morgan, hidup atau mati, perintahnya. Rian, apa kau mengingatku? Desis pria itu. Tatapan matanya begitu tajam meratap foto yang ada di tangan kirinya. Sementara itu, Rian dan Leo sedang mengadakan pertemuan. Rian ingin membahas perihal Jeremy dan juga David karena hanya Leo yang tahu perihal kedua orang itu selain mertuanya. Tapi Rian tidak mungkin melibatkan Daniel karena pria itu terlalu tua untuk diajak beraksi. Kenapa kamu terlihat gelisah? David masih hidup, desah Rian. Bukankah 5% kemungkinan itu sudah pernah kamu katakan? Kenapa sekarang kamu seakan tidak siap menghadapinya? Tanya Leo. Rian menarik nafas panjang dan menghembus karya kasar. Kamu benar. Tapi ini sudah hampir 15 tahun. Aku tidak tahu kekuatan yang dia miliki sekarang. Meskipun aku yakin jika dia ada di bawah naungan Black Shadow, tapi semua bisa saja terjadi. Lalu, apa rencanamu? Aku akan memulangkan Feli ke Indonesia. Lalu bagaimana dengan King Devil dan White Tiger? Tanya Leo lagi. Aku yakin putraku bisa memimpinnya. Baiklah, aku percayakan semua padamu. Aturlah semuanya. Aku percaya Raiden mampu memegang organisasi kita. Dia lebih dari mampu. Melihat Raiden sekarang seperti bercermin pada masa mudaku, ujar Rian. Leo hanya mampu mencebik mendengar ucapan sahabatnya itu. Aku harap kedua anak kita segera memberi kita momongan, karena aku pikir akan lebih menyenangkan menghabiskan masa tua kita dengan cucu-cucu kita. Imajinasimu terlalu terburu-buru. Mereka bahkan baru saja menikah. Justru itu, aku harap mereka tidak menundanya untuk memiliki anak. Sebaiknya kamu menikah lagi dan memiliki bayi sendiri, sindir Rian. Leo pun hanya bisa berdecak kesal mendapat sindiran dari sahabatnya itu.
Berita mengenai Black Shadow sudah menyebar luas. Zafa dan Marvel tersenyum puas dengan hasil kerja mereka kemarin malam. Zafa akhirnya bernafas lega. Satu masalah telah selesai. Ia berharap tidak ada lagi masalah yang akan mengganggu kehidupan adik-adiknya. Zafa kini sedang bersiap untuk datang ke kampusnya. Bukan untuk menuntut ilmu lagi melainkan menyelesaikan tugas sebagai asisten Mersmith. Zafa memakai baju hangat hingga menutup leher dan celana jeans. Musim gugur hampir usai. Itu tandanya sebentar lagi memasuki musim dingin dan suhu udara mulai dingin. Sayang, kamu mau kemana? Aku harus mendampingi Profesor Smith, Mah. Cuaca di luar dingin. Jangan lupa memakai jaket dan syal agar kamu tetap hangat. Iya, Mama sayang. Zafa mengambil mantel tebalnya dan mengambil syal mengecup pipi Dian dengan gemas. Mamanya selalu saja memperlakukan dia seperti anak kecil. Aku berangkat dulu, Mah. Hati-hati, sayang. Dian tersenyum sambil melambaikan tangan pada putranya. Zafa masuk ke dalam mobilnya, dan mulai melaju menuju kampus tempatnya dulu menimba ilmu. Namun di tengah perjalanan tiba seorang gadis menghentikan mobilnya. Beruntung Zafa tidak dalam kecepatan tinggi. "Tolong aku," ujar gadis itu dengan wajah yang pucat dan berantakan. Sudut bibirnya pecah dan mengeluarkan darah. Pakaian yang dikenakan gadis itu pun sobek di beberapa bagian. Zafa merasa iba tanpa sadar menekan tombol unlock. Gadis itu langsung masuk ke dalam mobil Zafa. "Cepat pergi dari sini. Mereka masih mengejarku," ujar gadis itu dengan wajah cemas. Zafa menjalankan mobilnya tanpa banyak bersuara. Dia membiarkan gadis itu menangis di sampingnya. Hatinya yang begitu lembut merasa tersentuh melihat gadis itu. Setelah merasa tidak ada mobil mengikutinya, Zafa menghentikan mobilnya di tepi jalan. Dia melepas mantel tebalnya dan menyerahkannya pada gadis itu. "Pakailah. Cuaca sedang dingin." Gadis itu menoleh dan menghapus air matanya. Dia menatap sendu wajah Zafa. Bisa Zafa lihat jika mata Hazel gadis itu menyiratkan banyak luka. "Terima kasih. Apa aku boleh tahu? Apa yang sedang terjadi padamu?" Air mata gadis itu kembali mengalir deras. Zafa menyerahkan sapu tangannya untuk gadis itu. Ayahku berniat menjualku. Dia menukarku dengan saham di perusahaan." "Bagaimana bisa? Perusahaan kami sedang bermasalah. Ada laki seusia ayahku yang menawarkan akan membeli saham dengan syarat aku harus menjadi pelcurnya. Dan ayahku langsung menyetujui syarat itu." Gadis itu terisak menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Zafa terdiam. Dia jadi ingat kisah kelam yang menimpa Mama Dian. Dan kisah gadis di hadapannya ini hampir sama seperti yang terjadi pada mamanya. Zafa kembali menjalankan mobilnya hingga tibalah mereka di kampus Zafa. "Aku harus mengajar. Mungkin sekitar 2 jam. Ikutlah. Kamu bisa beristirahat di ruanganku." Gadis itu mengangguk. Ia merapikan rambutnya yang berantakan dan setelah itu mengikat mantel Zafa di tubuhnya agar baju yang ia kenakan tidak terlihat. Gadis itu berjalan dengan terus menunduk. Zafa sengaja berjalan pelan agar gadis itu tidak tertinggal. Sampai di ruangan Zafa, gadis itu mengedarkan pandangannya menatap seluruh ruangan Zafa. "Tunggulah di sini. Jangan kemana. Mana?" perintah Zafa. Gadis itu kembali mengangguk tanpa suara. Namun saat Zafa hendak berpaling keluar, gadis itu menahan pergelangan tangan Zafa. "Ada apa?"
Apa kamu perlu sesuatu? Alis Zafa mengernyit. Gadis itu menggeleng sambil tersenyum tapi sedetik kemudian dia meringis memegangi sudut bibirnya yang sobek. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Jangan terlalu dipikirkan. Sesama manusia memang harus saling menolong. Namaku Alexa. Aku, Zafa. Setelah perkenalan itu Zafa akhirnya keluar ruangan sementara Alexa masih terus mengedarkan tatapannya. Dia berdiri dan berjalan menuju sebuah pintu yang ada di sudut ruangan. Setelah membukanya, Alexa tersenyum tipis lalu masuk ke dalam ruangan itu. Zafrina sudah berada di apartemen Dian. Dia terus bergelayut manja di lengan wanita yang telah melahirkannya itu. Kenapa? Sayang, tidak biasanya kamu manja seperti ini. Aku hanya rindu padamu. Mah. Dian membelai puncak kepala Zafrina seraya tersenyum. Ziko yang ada di samping kedua wanita beda generasi itu hanya bisa tersenyum. Papa di mana, Mah? Papa sedang meeting di dalam ruangan kerjanya. Mama dan Papa akan mempercepat proses kepulangan kita. Zafrina mengangkat kepalanya dan memberi jarak dengan Dian. Dia menatap heran pada ibunya itu. Kenapa? Mama khawatir adikmu betah di sini. Mama tidak mau lagi berpisah dengan anak Mama. Maafkan Inaya, Mah. Zafrina kembali mendekap lengan ibunya. Tak lama Zayana keluar dari kamar. Dia tersenyum melihat kakak dan kakak iparnya ada di apartemen. Kakak, kamu masih berhutang janji jalan. Jalan. Rengek Zayana. Baiklah. Nanti kita jalan. Jalan. Tapi di mana Via? Adikmu pasti sedang sibuk dengan laptopnya Kak. Via, apa kamu tidak merindukan kakak? Teriak Zafrina. Mama Dian. Zayana dan Ziko hanya bisa geleng kepala dengan tingkah laku gadis itu. Sayang, sebentar lagi kamu akan memiliki keturunan. Jangan dibiasakan berteriak seperti itu. Ups, sorry Mom, aku lupa. Zafrina hanya bisa nyengir di depan Mama Dian dan Ziko. Zafia keluar dengan wajah datarnya. Dia membawa sebuah tablet dan tangannya sibuk bergerak tanpa mempedulikan semua orang di ruangan itu sedang menatapnya. Via, Dian memanggil lembut putri bungsunya itu. Gadis itu menghentikan gerakan tangannya dan mengalihkan tatapannya pada semua orang yang ada di ruangan itu. Tanpa membutuhkan waktu lama, Via menghampiri Ziko dan memeluk kakak iparnya itu. Lalu tak lama Via memeluk kakaknya Zafrina. Apa kabar, Kak? Baik, sayang. Kenapa kamu sering mengurung diri? Bersosialisasilah. Ucap Zafrina membelai rambut adiknya yang panjang dan bergelombang. Aku tidak perlu keluar kamar untuk bersosialisasi. Aku puja ratusan teman tanpa perlu berpindah tempat. Oh God, jangan seperti itu, Via. Aku hanya bercanda Kak. Jangan terlalu dipikirkan. Zafia duduk di sofa di samping kakak iparnya. Dia mengangkat tabletnya dan kembali berkutat dengan dunianya. Dian dibuat geleng kepala dengan tingkah laku putrinya. Zafrina dan Zayana menepuk dahinya sementara Ziko hanya tersenyum. Zafa telah selesai membantu Profesor Smith tapi dia masih berbincang dengan pria parubaya itu. Saat musim dingin aku akan pulang ke Indonesia. Aku tidak tahu apakah akan kembali atau tidak. Why? Tanya Profesor Smith penasaran. Aku harus mengurus perusahaan keluargaku. Bukankah dulu kamu menolaknya?
Ya, tapi aku juga tidak bisa menutup mata dengan semua itu. Mau tidak mau aku harus membantu. Karena aku pun juga tidak ingin perusahaan yang sudah susah payah keluargaku bangun jatuh bangkrut. Baiklah. Sepertinya memang kamu tidak bisa terus menghindar. Profesor Smith menepuk pundak Zava. Tankyo, Sir. Aku senang memiliki murid dan asisten sepertimu. Aku juga senang mengenalmu, Prof. Zava dan Profesor Smith berpelukan sesaat lalu. Setelah itu Zava berpamitan. Dia bergegas ke ruangannya untuk menemui gadis tadi. Alexa meringkuk di sofa yang ada di ruangan Zava. Sekujur tubuhnya rasanya sakit semua. Itu karena dia melakukan perlawanan saat ayahnya membawa 2 pengawal untuk menangkapnya. Gadis itu terpejam dengan tubuh gemetaran. Keringat dingin membasahi kening dan sekujur tubuhnya. Zava yang saat itu sedang membuka pintu sangat terkejut. Dia pun menghampiri Alexa dan memeriksa suhu tubuh gadis itu. Alexa, apa kamu mendengarkanku? Zava mengguncang tubuh Alexa. Gadis itu terus menceracau tidak jelas namun matanya tetap tertutup rapat. Zava segera membereskan barang bawaannya. Ia juga menghubungi salah satu anak buahnya untuk datang ke kampus. Zava sesaat melirik ke arah Alexa. Ia semakin merasa iba dengan kondisi gadis itu. Jangan mendekat. Aku mohon. Tangis Alexa semakin terdengar. Zava pun menjadi panik. Dia tak ingin ada yang mendengar ucapan Alexa. Karena bisa jadi orang akan salah sangka terhadapnya. Alexa, ku mohon buka matamu. Zava kembali mengguncang bahu Alexa. Gadis itu perlahan membuka matanya. Tatapan matanya sayu lemah tak berdaya hingga membuat Zava iba. Apa yang kau rasakan sekarang? Sekujur tubuhku sakit, jawab Alexa lirih. Apa kamu masih kuat berjalan? Alexa mengangguk lemah. Zava langsung mengambil tasnya dan menuntun Alexa. Anak buah Zava sudah tiba di kampus. Zava harus segera membawa Alexa ke rumah sakit. Namun saat tiba di lorong hampir mencapai tempat parkir tubuh Alexa limbung jatuh tak sadarkan diri. Lexa, pekik Zava terkejut. Beruntung salah satu anak buah Zava melihat dan langsung membantu. Zava merogoh saku celananya dan melempar kunci pada pria itu. Kau bawa mobilku, Ben. Baik, Tuan. Zava pun menyerahkan tas yang tersampir di pundaknya lalu mengangkat tubuh kurus Alexa dan membawanya ke dalam mobil anak buahnya yang lain. Kita ke rumah sakit sekarang, Ron. Ya, Tuan. Mobil pun akhirnya melesak meninggalkan pelataran kampus Zava menuju ke rumah sakit terdekat. Zava terus mengamati wajah Alexa. Wajah gadis itu mengingatkannya pada Lauren, sahabat sekaligus cinta pertamanya. Mengingat hal itu nafas Zava tiba memburu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Lauren seperti mimpi buruk bagi Zava saat ini. Sudah bertahun-tahun ia kehilangan dan berusaha mencari keberadaan gadis itu. Tapi gadis itu benar menghilang bagai ditelan bumi. Kita sudah sampai, Tuan, ujar Ron sambil membukakan pintu untuk Zava hingga membuyarkan lamunan tuannya. Zava kembali mengatur nafasnya dan mulai turun. Ron membantu Zava mengeluarkan Alexa dari dalam mobil. 2 orang perawat laki menyambut Zava dengan membawa hospital bed. Alexa dibaringkan Zava di atasnya. Perawat itu langsung membawa Alexa masuk ke ruang pemeriksaan. Ron membantu Zava mengisi formulir pendaftaran untuk Alexa. Di saat bersamaan ponsel Zava berdering. Dan ternyata Mama Dian menghubunginya.
Zafa bingung harus mengangkatnya atau tidak. Sementara itu suasana di rumah sakit itu cukup ramai karena hari masih siang. Bersambung.